Saya mau bertanya kepada pemuda-pemuda, ya, yang katanya dari subuh, dari malam, berarti nginep di sini. Ngantuk apa tidak sekarang? Enggak. Hah? Kasih tahu kiri kanan dong. Jangan ngantuk ya. Oke, baik. Saya ingin mengetahui yang suami istri, Oke ya. Saya minta tolong yang bapak-bapak yang lengkap boleh pindah ke sebelah sini. Yang anak-anak muda maju di sini. Tenang, saya sudah jinak. Ya, duduk berdampingan dengan suami istrimu. Tidak apa-apa, silakan. Supaya nanti kita suaminya, yang tidak ada suaminya, ya apa boleh buat lah, boleh. Ya, silakan. Oke, maju aja. Saya sudah jenuh. Saya mau bertanya yang pemuda-pemudi yang sudah kerja, Oke, maju. Bukan mengabaikan yang belum bekerja ya, enggak. Tapi nanti kita akan sesuatu yang kita boleh dapatkan. Tidak apa-apa, maju. Boleh? Baik. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan kita boleh dipertemukan. Kalau tidak salah untuk pertama kali saya berdiri di hadapan saudara di dalam sebuah pembahasan firman, ya, atau berkhotbah atau berseminar. Ya, benar ya. Terima kasih kepada saya boleh katakan orang tua saya, Om John dan Tante Nibala, yang sudah mempercayakan pelayanan hari ini kepada saya, ya. Dan terima kasih buat kehadiran kita semua. Perkenalkan, mungkin ya, karena baru pertama kali saya berdiri, mungkin ada beberapa jemaat yang belum kenal saya. Berapa banyak yang belum kenal? Om, Tante, Ibu, Bapak, yang lain? Oh, berarti lebih banyak yang sudah kenal, jadi nggak perlu perkenalan, nanti saja. Atau gimana? Ya nggak apa-apa lah. Ya, seperti Bapak Pendeta Ivan kalau di sana ganteng sekali ya. Itu bukan karena apa itu hanya tipuan kamera. Aslinya ini. Ya, oke. Nama saya Ivan Mobiling, melayani di Sepaku ya, di Kecamatan Sepaku. Saya tidak perlu kasih tahu lagi lah, ya, Sepaku itu pedalaman sekali. Nah, saudara, saya dipercayakan atau diminta untuk membawa materi yang pertama adalah itu pembekalan para pelayan ya, di GPD Darwastu Sedipa. Tapi saya lebih passionnya atau penekanannya kepada manajemen keuangan keluarga. Mungkin Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak muda berpikir untuk apa? Oh, sangat penting. Manajemen keuangan ini sangat penting. Ya, satu bukti memberikan pengalaman kepada kita. Saya dengan Pendeta Kendi Yong Yong, 2 tahun 2000 berangkat ke 3 negara. Pertama ke Malaysia, yang kedua ke Brunei, yang ketiga ke Singapura. Ada beberapa materi ini yang saya bawakan di sana karena mereka minta. Dan tahu apa yang terjadi ketika COVID-19 atau Corona datang? Itu masih sangat fresh manajemen keuangan ini kepada mereka, sehingga mereka sangat terbantu di dalam mengelola keuangan.
Ya, bahkan mereka sangat-sangat berterima kasih. Kenapa? Karena pada saat pandemi yang tidak boleh kemana-mana, keuangan mereka aman-aman saja. Mereka tidak bekerja, keuangan mereka fine-fine saja. Nah, kenapa? Karena pada saat yang tepat mereka menikmati. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, manajemen keuangan ini pun bukan hanya gereja lokal kami, tetapi kalau di Indonesia ada beberapa gereja. Ya, saya mengembangkan pelayanan ini dan mungkin bukan memberikan atau mengatakan sebuah kesombongan, tetapi mungkin dari teman-teman tahu bagaimana pelayanan kami. Kami pada tahun 2000 kami jalan kaki dalam pelayanan. Jalannya minta ampun. Dan kalau mungkin ada jemaat dari Senipah yang pernah ikut Natal di tempat kami, perjalanan yang cukup menderita, jalan yang lubang-lubang dan lain sebagainya. Tetapi saya mengatakan begini, ketika kami mengembangkan sebuah kegerakan, ketika kami mengembangkan sebuah pelayanan, Tuhan membawa pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Awalnya bagaimana? Awalnya adalah mempersiapkan diri, melatih diri. Saudara, saya di tempat yang terpencil, di tempat yang pedalaman, saya tidak terdiam di dalam satu konsep saja. Apa yang terjadi? Di setiap seminar-seminar, saya pergi, saya bayar sendiri. Kenapa? Karena saya tahu di situlah saya melatih diri. Di satu keadaan saya berada di keadaan yang sulit, tapi saya tahu ketika saya melatih diri mulai dari sekarang, itu akan membantu saya di kemudian hari. Dan ini terbukti. Apa yang terjadi? Saudara, di jemaat kami GPDI Sepaku 3 yang kami beri nama Shekinah Life. Life itu dalam sebuah pengertian pergerakan hidup, ya kan? Life itu bergerak, life itu hidup, life itu berbuat sesuatu. Tapi life itu dari 4 pilar. Huruf L yang pertama adalah love, cinta kasih, sebuah kebersamaan terjadi di dalamnya. I, integritas. Integritas itu apa? Apa yang kita perkatakan itu sama dengan pikiran, hati, dan tindakan. Itu harus sama. Itu namanya apa? Integritas. Anda ngomong seperti ini tapi beda dengan pikiranmu. Pikiranmu begini, hatimu beda. Kalau sama, engkau punya integritas yang baik. Dan pilar gereja kami yang kami bangun, yang pertama tadi apa? Love, cinta kasih. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, ada family, kekeluargaan. Bapak Ibu Saudara kalau pergi ibadah di tempat kami, mulai jam 10 pagi, selesainya jam 12. Jemaat pulangnya itu bisa jam 3, jam 4 sore. Kenapa? Karena kami membangun kekeluargaan di sana. Yang terakhir, life, ada huruf E. E artinya excellent, maksimal, excellent, luar biasa, excellent, sesuatu yang wow. Apakah Shekinah Life sudah seperti itu? Belum. Tapi kami berjalan, kami menuju ke sana, kami bergerak ke sana, kami melakukan semuanya. Kalau saya tidak memulai, maaf, pendeta Shekinah Life tertinggal. Kenapa? Karena sekarang di Shekinah Life itu jemaatnya sarjana semua. Bayangkan kalau pendetanya khotbahnya masuk pintu keluar jendela, bahaya. Ada kalanya khotbahnya masuk dari jendela bisa keluar di jendela tetangga. Benar tidak? Khotbah yang tidak tepat.
Dan saya melatih diri supaya saya siap. Dan apa yang saya miliki sekarang ini diakibatkan adalah saya melatih diri beberapa tahun-tahun yang lalu. Teman-teman jemaat Tuhan yang ada, apalagi saya melihat anak-anak muda, saya diberi tanggung jawab hari ini. Saya bukan hanya sekedar berbicara menyampaikan materi, tapi ada satu kerinduan, goal itu harus ada. Goal itu harus kita miliki hari ini. Jadi kalau saya diminta untuk ada sesuatu kegerakan di tempat ini dari setiap pelayanan Tuhan itu harus mengambil satu komitmen hari ini. Anda bukan menjadi pelayan Tuhan yang biasa, tetapi jemaat yang luar biasa. Dan ketika Anda melayani, saya mau kasih tahu, orang akan melihat, wow. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat kami, saya katakan begini, kalau kita membuat sebuah kegiatan KKR, seminar, Natal, ibadah Paskah dan lain-lain, Anda harus buat maksimal. Kenapa? Karena disitulah nilai jual Anda, nilai jual pelayanan. Saudara, kalau mereka lihat tata cara ibadah kita membosankan, mereka mau datang ibadah nggak di kemudian hari? Tapi kalau kita mempersiapkan pelayanan itu dengan baik, pemimpin pujian hafal lagunya, menguasai lirik, pemain musiknya memainkannya rapi. Saya paling jengkel sekali ketika pemain musiknya mantap, tapi giliran selesai firman Tuhan mereka pergi keluar sana, nggak tahu kemana dan tidak kita firman. Saya bilang benar-benar. Nah, kami mau melatih diri. Semuanya bukan ketika melayani, ketika mereka dilayani pun mereka boleh menikmati hadirat. Amin. Nah, saya tidak tahu sejauh mana teman-teman melakukan pelayanan ini. Saya tidak tahu sejauh mana. Hari Minggu yang lalu saya khotbah dengan satu tema, melayani dengan maksimal. Melayani dengan maksimal itu bagaimana, Pak? Oke, kita buka Matius 5. Saya buka dulu ya. Matius 5. Ayat yang ke-41 dan ya, ayat 41 saja. Bolehkah kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-41. Sudah dapat? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-41. Sudah dapat? Om? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan berapa? 1 mil. Berapa? 1 mil. Berapa? 1 mil. 1 mil. Terus berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. mil. Oke, silakan duduk. Apa yang Anda dapat di ayat itu? Apa yang Anda dapat di ayat itu? Kayaknya biasa-biasa saja kan? Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan mengajarkan pada saat dia khotbah di bukit. Itu ayat itu khotbah di bukit. Dibilang begini, kepada semua yang hadir, dia bilang, kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan selama atau sejauh berapa? 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Kayaknya nggak ada sesuatu, tetapi kalau kita lihat
background ayat itu, saya kasih tahu. Ayat itu disampaikan oleh Yesus ketika dia khotbah di bukit. Dan pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh Romawi, Mesir. Romawi. Nah, ada hukum yang tidak dicatat yang dilakukan oleh bangsa Romawi, oleh prajurit Romawi. Kalau prajurit Romawi ini melakukan perjalanan dinas, sekali lagi, kalau prajurit Romawi melakukan perjalanan dinas, dan pastinya mereka membawa perlengkapan, betul nggak? Namanya prajurit, bawaannya berat-berat, betul nggak? Iya kan? Terus dia ketemu dengan bangsa Israel, orang-orang Israel di dalam perjalanan. Terus dipaksa mereka untuk membawa barang-barang mereka. Itu maksudnya. Jadi prajurit Romawi bisa memaksa siapapun untuk berjalan dengan mereka, membawa peralatan-peralatan mereka. Nah, bayangkan kalau siapa namanya? Siapa? Cepi sini. Mungkin ini nggak terlalu dia, tetapi coba bayangkan begini. Siapa namanya? Cepi lagi bawa ranselnya berat. Terus jam 1 siang, jalannya di padang gurun. Nah, dalam perjalanan si Cepi ini airnya tinggal sedikit. Perjalanan masih panjang. Kira-kira ketemu dengan bangsa Romawi gimana? Hai bos. Iya kan? Enggak. Si Cepi tahu hukum itu. Dia akan dipaksa berjalan dengan prajurit-prajurit. Pasti si Cepi akan berusaha untuk menghindari prajurit-prajurit itu. Betul enggak? Kalau sudah kadung mau kayak apa? Haus, lapar, panas, lemes, terus dipaksa bawa barang-barang mereka. Mau? Enggak mau kan? Tapi saya mau kasih tahu, namanya dipaksa. Mau tidak mau. Lapar nih, haus nih, enggak enak. Bayangkan kalau seandainya lagi panas-panas gitu, tiba-tiba langsung dikasih suguhi TS, seger loh, ya enggak? Ini ketemu prajurit-prajurit yang kurang ajar. Mau nggak mau, harus lewat, harus ngikut, harus taat, harus mau. Oke, terima kasih. Ayat itu bilang begini. Kalau kamu dipaksa 1 mil itu kalau pelaut ada nggak? Pelaut di sini. Kalau zaman kami ada. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Jam. 1,6 sekian kilometer. Nah, kalau dalam keadaan yang seperti itu kamu dipaksa berjalan 1 mil. Berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Artinya begini, Tuhan cuma minta begini, kalau kamu dipaksa, selesaikan 1 mil bersama mereka. Sekalipun itu terpaksa, sekalipun Anda tidak nyaman, sekalipun Anda menggerutu, selesaikan 1 mil. Terus ketika selesai, supaya perjalananmu nyaman, selesai 1 mil, kamu bilang begini, mau nggak aku temani kalian 1 mil lagi? Kalau yang pertama dipaksa, yang kedua apa? Yang kedua apa? Apa Pak?
sukarela. Ada lagi? Hah? Apa? Loh, sukarela, ikhlas, ya kan? Melayani. Saudara, aku tak peduli. Aku tadi menggerutu, aku tadi dipaksa. Sekarang aku memberikan pelayanan yang terbaik. Itu yang namanya maksimal. Nyawamu ada berapa? Berapa? Satu kan? Dan Tuhan Yesus pun satu. Selama di bumi ya maksudnya ya. Dan Dia kasih nyawanya untuk kita semua. Saya mau kasih tahu, itu maksimal yang Tuhan kasih untuk kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Kita sudah ditebus secara maksimal oleh Tuhan. Nah, di dalam pelayanan ada saat-saatnya kita melayani dengan sebuah keterpaksaan. Saya pernah saya pergi ke satu tempat dan diminta untuk melayani. Saya dengan istri waktu itu masih pakai motor. Terus sampai di satu warung kami beli permen. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya tahu nggak? Paham lah. Ayo apa? Kami beli permen, tukar duit. Nah, istri saya pergi beli permen. Ibadah sudah mau mulai. Nah, namanya suka istri saya nanya, tolong jangan bilang-bilang. Istri saya kalau beli selalu baik-baik. Ini kulitnya sudah terbuka belum? Terus, beli permen butuh 15 menit setengah jam. Itu baru permen, belum baju tuh. Bisa sejam tuh, bisa satu-satu. Nah, sudah terlambat, dia lambat-lambat. Jengkel nggak? Kita yang nunggu. Jengkel. Giliran dia datang langsung, kamu itu lama betul. Tiba-tiba sementara saya bentak istri saya, jemaat lewat. Dia dengar. Saya tidak tahu dia jemaat. Biasa saja. Muka saya tetap cemberut sama istri saya. Sampai di gereja baru ketahuan. Ya, jemaat. Enak nggak melayani kayak gitu? Bisa nggak? Aduh, urapan hilang. Kadang-kadang kita melayani terpaksa loh ya. Kadang-kadang kita melayani karena nggak enak saja. Karena kadang-kadang kita melayani, ya sudah. Istri saya kata saya sudah nggak bisa. Saya mau kasih tahu kadang-kadang dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita bertengkar dengan istri, dengan suami. Ya, karena sudah ikatan pernikahan, jalan saja ya nggak? Iya Bu ya. Cerak ya. Nah benar loh, kadang-kadang kita mengalami keadaan terpaksa, tetapi Tuhan bilang berjalanlah kamu 2 mil. Amen. Yang pertama selesaikan dengan menggerutu, oke, nggak masalah. Yang pertama Anda melayani dengan keadaan terpaksa, oke, tidak masalah. Di hari ini engkau harus berjalan di dalam sebuah kegiatan pelayanan itu masih. Boleh klik. Kehidupan seorang pelayan, kehidupan seorang pelayan. Perhatikan ini. Sebelum kita masuk di dalam sebuah pelayanan, kita harus lihat diri kita dulu. Amin. Amin. Kita lihat dulu. Yang biasa yang biasa dipercayakan dalam pelayanan worship leader. Pemimpin pujian, worship leader 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 5 orang, banyak sekali ya puji Tuhan. Pemain musik 1, 2, 3, 4, 5. Singer 1, 2, 3, 4. Terus yang pernah dipercayakan firman Tuhan, apakah itu pemuda,
pembagian hari-hari. Ada ya? Nah, kita harus lihat dulu kehidupan seorang pelayan ini. Harus lihat dulu. Oke, klik yang pertama. Seorang pelayan yang pertama dia harus lahir baru dan buah pertobatan. Coba baca 2, 3. Lahir baru dan ada buah pertobatan. Saya pendeta yang paling takut membaptis seseorang yang tanpa ada bimbingan. Kenapa? Karena di dalam sebuah pembaptisan itu adalah tanda pertobatan. Metrai. Kalau kamu bertobat nih, kalau kamu bertobat, kamu katakan gimana sama Tuhan? Tuhan, aku mau tinggalkan manusia lama. Benar kan? Ikatannya apa? Ikatannya adalah baptisan. Yang sudah dibaptis adalah yang dibaptis dipaksa adalah. Nah, gini loh. Pembaptisan adalah sebuah ikatan perjanjian. Saya kasih tahu. Pembaptisan dibaptis itu adalah ikatan perjanjian, covenant dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Pembaptisan itu adalah ikatan covenant, perjanjian yang tidak boleh dibatalkan. Saya kasih tahu sekarang. Ikatan perjanjian, covenant, perjanjian yang tidak boleh dibatalkan. Dan apabila dibatalkan, maka tanggung sendiri akibatnya. Makanya kalau sudah bertobat, dibaptis, jaga pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Kehidupan seorang pelayan itu harus lahir baru dan hidup di dalam pertobatan. Ada buah pertobatan. Anda sudah dibaptis tapi masih melawan orang tua. Anda sudah dibaptis tapi maaf ya, status media sosialmu mengerikan. Kalau nyindir orang minta ampun. So 1 tahun kita pakai baju dengan ada bawa belum kasih balik, padahal baru bulan kemarin. Perkataannya sih enggak, jarimu itu loh. Jarimu itu jempol semua kan? Itu karena berdosa itu gendut-gendut. Coba lihat jempolmu, lebih besar dari ini kan? Yang pakai ngetik yang mana? Yang pakai ketik yang mana? Itu jempolmu itu hati-hati, itu gendut-gendut. Berdosa semua. Yang tertawa bilangnya begini, waduh, gue banget itu. Oke, yang pertama, seorang pelayan harus apa? Lahir baru. Dulu muka-mukamu muka cemberut. Sekarang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan amin. Kasih senyum yang terbaik diri Anda. Mana bisa mau kasih senyum yang terbaik, utangmu bayar. Apa Pak? Ibu punya utang. Utangnya apa Pak?
Ini. Saya sebetulnya tidak percaya, tapi mereka berdua bersama-sama mengatakan ini. Oke, itu kata adik. Suka cari gara-gara teman, yang sesama teman. Ada? Ini. Serius. Yang suka cari gara-gara. Iya. Kamu marah berapa tahun? Oke, ya. Lahir baru dan harus ada buah pertobatan. Oke, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, ya. Ya sudahlah itu ya, Galatia. Oke, yang kedua. Yang kedua, 2, 3. Memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus yang paling utama adalah mengasihi. Katakan amin. Ini mau pelayanan ini. Mau pelayanan. Masuk dari pintu. Dia lihat, ada musuhnya. Sudah 1 tahun dah aku tegur. Sudah babalejo. Di sini nggak ada, bisa pakai iya. Ya kan? Kasih. Kamu mengasihi itu bukan ya kasih yang tulus. Bukan melihat siapa, bukan melihat si dia. Ya, apalagi kalau dia yang melayani itu. Hidup tidak beres saja mau melayani. Sudah satu waktu. Ada satu bapak-bapak ini diajak. Ayo, ibadah. Dia jawabnya begini. Siapa yang mau melayani? Menurut dia, pelayan-pelayan di situ nggak beres semua. Saya nggak tahu dia beres juga atau tidak. Tapi begini, dasar kita adalah kasih. Kenapa? Karena Kristus Yesus, karena Yesus sendiri sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Dia kasih nyawanya, dia kasih lunas kita, yang seharusnya kita dibinasakan. Tetapi justru karena kasih kita diampuni, kita ditebus, kita dibayar lunas. Karena apa? Karena memang karakter Kristus yang paling utama adalah mengasihi. Ada nggak muka-muka mengasihi di sini? Ketahuan dan jerawat saudara jahat. Saudara tahu, saya pernah muda. Kalau putus cinta, tomat muncul. Tapi di sini enggak. Oke, yang ketiga. Nah, ini dia. Ini wajib. Saya pergi ke satu pelayanan, satu gereja. Ibadah di sana, bukan melayani, ibadah saja sebagai jemaat biasa. Saya pergi ke sana, terus tiba-tiba ada jemaat ini yang datang. Baru saya pikir saya terlambat, ada lagi yang lebih terlambat. Ketika dia taruh tas, ketika dia duduk, dia langsung sedangkan bukan itu. Kita dipenuhi Roh Kudus bukan di situ. Kalau dipimpin Tuhan, saya berbahasa. Ketika saya menikmati indahnya sebuah hadirat Tuhan, tanpa terasa saya bisa mengucapkan bahasa-bahasa roh. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya ketika Anda berbicara begini. Dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda harus tunduk taat akan kuasa Roh Kudus. Jangan salah mengerti. Jangan salah ketika ada orang yang datang tiba-tiba berbahasa roh, terus dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak begitu. Karena itu hanya salah satu
orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah dipenuhi oleh Roh Kudus hanya ada di gereja? Enggak. Ketika engkau membangun sebuah covenant dengan Tuhan, ketika Anda dibaptis, ketika Anda membangun sebuah komitmen dengan Tuhan, Roh Kudus turun kepadamu. Anda harus dapatkan pengurapan Roh Kudus. Dan ketika Anda dipimpin oleh Roh Kudus, perjalanan hari-harimu pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dibaptis, ujian. Gak perlu belajar, nanti Roh Kudus yang akan tuntun. Ketika di dalam ujian, Roh Kudus bilang begini, hitung kancing bajumu dari atas sampai bawah, A, B, C, D, A, B, A, O, C, C. Bukan begitu. Enak betul. Itu Anda sedang mempermainkan Roh Kudus. Dan ingat, saya mau kasih tahu. Ingat, dosa yang tidak dapat diampuni adalah menggunakan Roh Kudus. Maksudnya bagaimana? Saya kasih gambaran begini. Kalau kamu berdosa kepada Yesus, kepada Bapa, pembela itu siapa? Pembela itu siapa? Ketika Anda berdosa kepada Bapa, ingat loh, perhatikan baik-baik. Yudas, ketika dia menjual Yesus itu dosanya besar. Iya nggak? Dan saya mau kasih tahu, dia sedang berdosa kepada Bapa, kepada Allah. Saya mau kasih tahu, pembelanya hanya Yesus. Tahu nggak? Ketika dia harusnya Tuhan bela, tapi dia tidak bertobat. Saya mau kasih tahu, dosanya Yudas dibandingkan dengan Petrus, dosanya besar mana? Saya mau kasih tahu Petrus. Ngeri kok dosanya Petrus. Tuhan kasih tahu loh, diingatkan. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Tahu nggak? Ketika dia dikasih tahu, kamu sama-sama dengan Yesus loh, aku tahu. Oh bukan. Kamu loh menyangkal aku yang kedua kali. Kamu menyangkal aku. Oh bukan. Ketiga kali kamu menyangkal aku. Kamu kenal dengan Yesus. Oh bukan. Tahu nggak? Ketika pandangan Petrus dengan Yesus berjumpa setelah ayam berkokok, kira-kira gimana? Pandangan Yesus ketemu dengan pandangan Petrus itu nggak nyaman sekali. Terus sudah diingatin, sudah dikasih tahu, tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus masih membela Petrus, sehingga ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia khotbah 3.000 jiwa bertobat. Amin. Amin. Kalau berdosa kepada Bapa, Yesus masih bela. Ketika berdosa kepada Yesus, Roh Kudus masih bela. Tapi ketika Anda berdosa kepada Roh Kudus, Anda sudah membangun komitmen dengan Dia. Tapi Anda batalkan komitmen, perjanjian, covenant itu. Pertanyaannya, siapa lagi yang membela? Makanya pada saat ini Yesus datang, diampuni kita di kayu salib, dan Dia utus Roh Kudus supaya menyertai kita. Tapi ingat, Dia datang pertama untuk apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi yang kedua, Dia akan datang kedua kali, bukan mencari orang yang bertobat, tapi yang menjaga. Makanya saudara, penuh dengan Roh Kudus, perjalanan hidupmu hari-hari harus dipimpin. Anda menjadi pelayan Tuhan, Anda menjadi pelayan di gereja, tetapi dengan tetangga minta ampun.
Baku orang Nado bilang baku fogado terus tiap hari. Ding tetangga. Iya nggak? Aduh, kalau bicara lagi yang mudah-mudahan di sini nggak ada lah. Di tempat kami banyak. Kalau tukang pagi datang, alasannya, maaf ya, saya lagi ibadah. Maaf ya, jangan diganggu, saya melayani. Tapi karakter hari-hari tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Perkataan-perkataan tindakan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. So tahu dia cowok itu ngana teman punya, ngana sikat juga. Di sini enggak ngomong baik semua. Giliran ceweknya sudah tahu cewek temannya, lebih parah lagi sudah tahu cewek adiknya disikat juga. Oke, lanjut. Kehidupan seorang pelayan yang kapan adalah orang itu harus menyembah kepada, selalu mencari hadirat Tuhan. Jangan hanya pada saat ada ibadah saja, waduh, menyanyinya sungguh-sungguh. Ku sembahkan, tapi di rumah goyang TikTok. Ya kan? Kayak apa kalau goyang TikTok? Coba sini. Goyang TikTok apa aja? Gimana ya? Hah? Ada yang aduh, sampai dijuluki raja TikTok. Tapi kalau di ibadah, ku sembahkan Tuhan, tapi di rumah ya kan? Oke, saya mau bertanya, mudah-mudahan masih ada. Kalau di rumah bangun tidur, ada yang ibadah pagi nggak? Ibadah pagi. Ada praise and worship keluarga nggak? Besok. Ada nggak? Nggak pernah. Kalau malam mau tidur, ada nggak? Sekarang sudah mulai hilang. Serius. Berjalannya waktu, hati Tuhan mulai digeser. Dan saya terlalu yakin Anda bangun tidur yang Anda cari adalah handphone. Betul? Hah? Alasan. Mana ada lihat jam langsung making status worship pagi. Rohaninya banget gitu. Padahal giliran dibalas selamat pagi, langsung balas sih selamat pagi, hilang hadirat Tuhan. Terus dia di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Ketahuan udah buka-bukanya. Selanjutnya, nah ini dia. Giliran berdoa, ya kan? Doa makan, iya. Tapi pada saat sayurnya daun pepaya, doanya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Tapi giliran sapi panggang, babi panggang, nama Yesus aneh. Ayo, yang pernah lupa berdoa katakan. Yang sering lupa berdoa katakan. Yang sering lupa berdoa katakan. Oke, berdoa bukan hanya sekedar doa, Pak. Doa bukan hanya sekedar Anda membuat
sebuah laporan. Tuhan kami mau makan hari ini, Tuhan kami mau tidur. Tetapi begini, berdoa itu adalah sebuah komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya sekedar engkau menyampaikan persoalanmu. Berdoa itu bukan hanya sekedar engkau memberikan laporan-laporan. Tidak. Kebutuhan dan Tuhan dapatkan hatimu. Sehingga ketika engkau membangun hadirat Tuhan, engkau tidak perlu minta. Serius. Saya di rumah orang keras. Serius. Anak saya yang satu kuliah di Jogja, yang satu sama-sama dengan kami. Waduh, maaf ya, kalau mau menjengkelkan, gregetan. Tapi ketika mereka sudah rajin, ketika mereka sudah mengerjakan, menyapu, cuci piring, laki-laki cuci piring juga loh. Tanpa mereka minta, saya kasih. Kenapa? Karena mereka merebut hati saya. Sudah bengal, nggak bisa diatur, keras kepala, menjengkelkan, datang, Mak minta duit, Pak minta uang. Di sini nggak ada kan? Hah? Di sini nggak ada kan? Nggak ada yang seperti anak saya maksudnya. Kalau dimintain tolong orang tua, maaf ya, orang tua justru yang datang menyembah, minta tolong. Itu pun cuma jawabannya, iyalah, kerjain. Enggak. Sama dengan iman yang seperti itu. Kalau engkau datang sama Tuhan, sampaikan masalahmu, sampaikan kebutuhanmu, tapi engkau tidak merebut hati Tuhan, saya mau kasih tahu, engkau nggak bisa menjadi anak Tuhan. Anda tetap anak, tapi anak yang keras kepala. Tapi di mata seorang ayah, di mata seorang bapak, ketika kau membangun sebuah hubungan yang baik, tanpa kau minta, Tuhan pasti kasih. Serius, aku mengalami. Serius. Ketika kami memanggil sebuah hadirat Allah di dalam keluarga kami, bukan hanya sekedar apapun, tapi segala kebutuhan Tuhan. Dan maaf kata, sekarang ini sulit didapati jemaat yang membangun hadirat Tuhan di keluarganya. Siapa namanya? Ya, Yosua. Yosua sudah berapa tahun jadi Kristen? 20 tahun, berarti umur 20 tahun sekarang ini. Pas, selama 2 tahun. Nama Yosua. Yosua itu dasarnya dari Alkitab, betul nggak? Nah, kalau digandengkan dengan Selamat Riyadi, Selamat itu dari mana? Salah. Sebelah. Yosua dengan si Selamat ini ditempatkan di desa yang terpencil. Yang menjaga iman itu siapa desanya? Yosuanya atau Selamatnya? Biasanya Selamat. Serius. Saya nggak tahu kenapa Muslim begitu taat. Dan kadang-kadang kita iri. Walaupun ditempatkan di pelosok, di Sepatu dulu banyak orang Kristen. Sekarang mereka sudah menjadi penduduk sebelah. Saya tanya, Mbak, kenapa pindah? Orang yang moncone. Benar loh. Serius.
tidak melatih bagaimana kita berdoa. Yang kita lakukan hanya pada saat kita butuh saja. Tuhan, kami mau tidur, jaga kami. Enaknya ngomong begitu. Emang Tuhan satan, emang Tuhan security. Iya kan? Benar kan? Tuhan jaga kami dalam perjalanan. Tuhan dijadikan sampan loh sama kita. Tapi kalau muslim doanya itu saja. Saya bosan dengar. Karena dari turunan sana sampai turunan sekarang itu saja. Tapi mereka jaga iman. Serius. Makanya mereka lebih berkembang. Ayo Joshua, jujur cewek orang. Ungkap playboy gini nggak ada. Hah? Yakin? Daftar. Oke. Makasih Yo. Sorry ya, ini hanya contoh saja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, suka berdoa. Ayo dong, bangkitkan doa. Bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu kepada Tuhan atau minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita menuntut Tuhan. Saudara, kalau kami di dalam hadirat Tuhan, ketika kami bangun saat hadirat Tuhan, kami akan mati rasa ada semuanya mati. Bukan kami cermin, bukan kami menangis, tapi yang tahu air mata itu adalah sebuah kebahagiaan kami berjumpa dengan Dia. Tapi bisa sampai seperti itu. Kerasnya karakter pendeta Ivan, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan bisa menembuskan air mata. Kenapa? Kami dilawat oleh Tuhan. Kenapa? Kami pun disentuh oleh Tuhan. Kami menikmati yang dilakukan. Dan hati-hati sebagai seorang pelayan, kalau dia tidak suka berdoa, perlahan tapi pasti hadirat Tuhan akan ditinggalkan. Hadirat Tuhan akan ditinggalkan. Anda boleh menyanyi, ya boleh. Anda main musik, ya. Tapi hadirat Tuhan itu tidak dinikmati oleh jemaat. Termasuk melayani firman. Katakan amin. Saudara, doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah satu konektor dengan Tuhan. Anda tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tetapi di dalam ujian penyembahan Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Katakan amin. Dan saya masih tahu hadirat Tuhan itu tidak ditentukan di dalam gereja. Saudara, ketika saya driver dalam perjalanan baik di motor, ujian terus. Jemaat di tempat kami mungkin bosan dengan lagu itu. Ketika kami berdoa, ketika kami kunjung, kesalahan itu yang kami terus kami naikkan kepada Tuhan. Dan hadirat Tuhan terus. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mungkin zaman kami bosan, tapi setiap kali kami menaikkan pujian, hadirat Tuhan. Di sana bukan sebuah permintaan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kami membuka hati mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oke, selanjutnya masih ada? Nah, ini dia. Yang ada di dalam mulutmu apa? Sumpah serapah atau firman? Sumpah serapah atau firman? Oke, tadi yang saya tanya di
depan situ ada 2 orang. Saya tanya, kamu suka game apa? Siapa tadi saya tanya? Berdua lagi. Ayo, kita mau berdiri. Nah, bukan ini cowok saja. Ada bahasa-bahasa di setiap gamer. Sebentar main, ini termasuk anak saya. Sebentar main, waduh, goblok kamu, ke kiri, anjir. Ayo, benar tak? Saya sering dengar kok dalam hati saya ngajar ini mah. Kiri kamu di mana? Bantu dong, anjir kau. Anda ketawa kan? Karena Anda melakukan tamu. Ayo, jujur, benar nggak? Ayo. Yang main game apa? Yang pemain game kan? Jangan paksa orang lah. Hah? Pernah nggak katakan seperti itu? Anjir kau. Apalagi bahasanya? Hah? Apa lagi bahasanya? Bego lo! Sok toloyo! Dipenuhi firman apa? Saya mau kasih tahu. Kira-kira teman-temanmu bisa bertobat ketika kau nyampe-nyampe. Oke, bahasa sehari. Iya, tapi itu akan masuk di dalam diri. Terus sampai tanpa sadar kau akan katakan itu kepada orang tuamu, anjing. Sebentar main, tak asik. Siapa itu? Joshua, belikan air minum, kita sudah habis. Terus nama Joshua pergi. Anjing. Ya kan? Kita sadar. Dan engkau sudah melakukan sumpah serapah kepada namamu yang melahirkan kamu. Saya mau kasih tahu. Lama-lama itu akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam diri. Saya mau kasih tahu. Ketika engkau menyampaikan firman, saudara engkau akan berpikir bagaimana, kapan dan dengan siapa kau bermain. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan kepada itu menjadi hilang. Sekalipun Anda kaya, sekalipun Anda pemimpin ujian, sekalipun Anda siap, sekalipun Anda pemain musik. Saya mau kasih tahu, lambat laun itu akan sirna. Kalau kita tidak menjaga, kita akan ditinggal. Yang pertama, lahir baru, katakan amin. Memiliki karakter Kristus, katakan amin. Tahu bersama temanmu, ingat, karakter Kristus adalah kasih. Kalau Anda sudah habis kuota, bagi dong. Terus apa yang ketiga? Dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, seorang penyembah. Terus dia suka berdoa, terus dipenuhi oleh firman. Itu kehidupan seorang pelayan. Next. Baik, poin yang kedua. Kita masuk. Sebagai seorang pelayan, dia harus penyembah yang benar. Seorang pelayan, dia harus menjadi penyembah yang benar. Dia harus tahu siapa yang dia sembah. Ketika dia dipimpin dipercayakan menjadi worship leader, yang dia layani adalah Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha luar biasa, bukan gembala, bukan jemaat. Engkau menyembah Tuhan, engkau menyembah Allah. Baik, perhatikan baik. Penyembah yang jelas itu harus tertuju kepada Bapa, harus tertuju kepada Allah, bukan kepada gerejawi, bukan kepada rutinitas, bukan organisasi, tetapi engkau melakukan pelayanan dan penyembahan itu kepada Tuhan. Next. Penyembahan bukan untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Satu waktu saya berada di dalam sebuah KKR.
siap saya percayakan kepada si ini. Waktu kami masih ada persekutuan itu, kami buat KKR. Tahu tidak? Ketika dia selesai, dia bilang begini, gimana gaya aku tadi? Keren nggak? Gila loh. Anda melayani untuk diri sendiri. Ya nggak? Penyembahan itu diarahkan kepada dirinya. Aduh, kalau Natal, coba lihat Natal. Pokoknya ada kain gorden dia pasang di bajunya supaya diperhatikan orang. Serius. Terorientasi kepada diri. Aduh, kalau ada pendetanya, gayanya minta ampun. Apalagi kalau ada jemaat yang duitnya besar ini penopang, aduh, cari muka dia. Nggak bisa sebenarnya. Saya mau kasih tahu, kamu akan capek sebenarnya. Di dalam sebuah pelayanan kita mencari kehormatan untuk diri sendiri, kita akan capek. Pada akhirnya kita dikatakan Tuhan, maaf, aku tidak kenal. Saya mau kasih tahu. Ketika Anda melayani, ketika Anda jemaat, berikan yang terbaik. Ada orang yang ketika kalau kita bilang jangan larang mereka, mereka yang punya kerajaan. Tapi jangan terganggu ya. Nah, Bapak Ibu sudah, saya kasih tahu, ada orang yang maunya dia terus yang hidup, maunya dia terus, kalau enggak merajut. Itu dia sedang melakukan pelayanan itu untuk diri sendiri. Sekali lagi, ketika ada orang yang mau dia terus, maunya dia terus, kalau orang lain yang pimpin dia anggap salah, maunya dia terus. Saya mau kasih tahu, dia sedang melakukan pelayanan untuk dirinya sendiri supaya dia dipuji. Di sini tidak ada, iya kan? Ibu, di sini tidak ada kan? Wah, di mana-mana banyak. Nanti kalau saya di mana-mana baru saya cerita di sini. Penyembahan bukan untuk menyenangkan diri dan orang lain, termasuk jemaat. Tapi paling tidak engkau melakukan pelayanan itu, engkau mempersiapkan diri dengan baik. Jangan Anda mengangkat lagu yang Anda tidak hafal. Anda sudah angkat lagu, ternyata hanya Anda sendiri yang tahu lagunya. Pemain musik bingung cari kuncinya di mana. Yang dia dapat hanya kunci Inggris. Serius, banyak seperti itu kan? Oke, apalagi yang maaf kata tidak semuanya masih sudah main loh. Ada juga yang masih belajar, ya kan? Ya kan? Nah, sekalipun seperti itu, saya mau kasih tahu, hadirat Tuhan tidak ditentukan dengan segala macam fasilitas yang ada. Yang terpenting adalah begini, kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose. Terus. Nah ini dia. Ada salah satunya kita melayani terpola dengan tradisi. Pokoknya kalau di gereja kami, clue-nya saya sudah kasih. Jemaat tinggal mengembangkan. Saya tidak maaf ya, setelah itu saya pergi ke kampung Manado. Sudah, saudara, hari kita menyanyikan pujian lagu ini. Tuh, kebetulan. Di situ sudah. Saudara, kita akan berikan kesaksian. Nah, saudara terpola dengan tradisi. Ya, terpola dengan tradisi. Bolehkah kita membangun sebuah hadirat Tuhan dengan dipimpin oleh Roh Kudus?
masing-masing gereja ada ya, masing-masing gereja ada. Tetapi saya bawa ini untuk kita, ya, untuk kalangan orang-orang gereja Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, selanjutnya melibatkan roh dan Yohanes ketika dia berjuang menyembah dengan roh Tuhan maksudnya, bukan roh setan. Kebenaran itu berbicara tentang firman. Oke, lanjut. Saudara, itu mari kita lihat. Penyembahan yang benar adalah ketika hati dan jiwa kita. Boleh baca bersama-sama. Dua itu. Penyembahan yang benar adalah ketika hati dan jiwa kita terhubung dengan Tuhan, atau harus ada keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam semua doa, tetapi dalam hadirat Tuhan harus ada keintiman dengan Tuhan. Kalau bicara keintiman, mungkin yang bujangan-bujangan belum paham. Bapak Ibu, Mama, Papa sudah tahu bagaimana sebuah keintiman. Begitu juga kita bertakut dengan Tuhan. Keintiman itu bukan hanya perkataan, tapi pikiran dan hati harus bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Bangun sebuah keintiman sampai engkau menjadi anak Tuhan yang jemaatmu kecil, ya saya tahu. Tapi kami mau katakan, kami pun pernah hanya satu kakak, 2 kakak, 3 kakak, 4 kakak. Drum itu harganya 5 juta ke atas, benar ya? Kami nggak ada, cuma gitar. Tapi ketika pujian penyembahan kami naikkan dengan sepenuh hati, ada konektivitas jemaat dengan Tuhan. Sekalipun dengan kita di Tuhan, sekalipun dengan peralatan musik seadanya di Tuhan. Jadi tidak ditentukan dengan fasilitas, tetapi bagaimana kita membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Anak-anak muda, saya bertobat sudah tua. Seandainya saya bertobat ketika masa-masa masih seperti saudara, saya mau kasih tahu, mungkin saya dipakai Tuhan luar biasa. Sayang, saya sudah tua baru saya bertobat. Saya sudah punya anak baru bertobat. Andaikan saya masih muda, saya bertobat, Tuhan bawa dalam pergerakan lebih besar. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu kita. Mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, siapa yang tahu masa depan kamu? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika engkau siap, dan karena engkau mempersiapkan diri, maka Tuhan akan pakai orang-orang yang siap. Jalan-jalan begini seperti beberapa negara. Kenapa? Karena dari sejak saya bertobat, saya membangun sebuah hati yang mau belajar dan mau diajar. Satu waktu saya pergi seminar. Saya duduk seminar di sana. Dan Anda tahu yang melayani siapa? Anak muda. Dan memati saya ditebak. Bukan saya iri. Enggak. Saya dibilang begini. Orang-orang seperti itu sudah makin luar biasa. Khotbahnya, penyampaian materinya begitu rapi, begitu baik. Terarah, terukur. Masih sangat muda. Saya jangan tunggu ada eksiden dulu, ada sakit dulu, dan ada berkorban. Mari buka hati, supaya lawatan Tuhan terjadi. Next, terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini mau jam 12. Saya mau kasih tahu, pelayan Tuhan harus seorang
yang bijaksana. Bijaksana itu apa? Ada yang tahu bijaksana? Om? Iya. Iya, saya cari bijaksana. Adil ya. Siapa yang tahu? Bijaksana. Nggak apa-apa. Siapa? Bijaksana. Bijaksana. Nggak apa-apa. Bertindak. Maka jangan ikut-ikutan. Pengertian. Bijaksana dalam pengelolaan waktu. Oke, ada lagi. Siapa? Oke, ya dari saya begini. Bijaksana itu mungkin dalam hal pengertian berbeda-beda, tetapi saya bilang begini. Bijaksana adalah seseorang itu dapat memberikan solusi, baik perkataan, baik nasihat, baik tindakan. Yang penting orang itu dapat memberikan solusi dan orang lain bisa mengerti. Oke, bisa sepakat dengan saya? Orang itu dapat memberikan solusi baik dari nasihat, perkataan, tindakan, dan orang lain bisa menikmati kenyamanan. Itu bijaksana. Nah, seorang pelayan Tuhan, bagaimana dia mau bijaksana? Bagaimana dia mau melayani dengan baik? Keuangan saja berantakan di rumah. Nanti saya akan gabungkan. Sebetulnya passion saya kepada manajemen keuangan, ya. Tapi karena saya diminta untuk bawa materi pembekalan pelayan, saya gabungkan ini. Begini, bagaimana kita mau melayani kalau kehidupan kita berantakan? Bagaimana kita mau melayani dengan baik, tapi utang di mana-mana? Gak akan jadi berkat, betul nggak? Bagaimana kita mau melayani dengan baik kalau kehidupan kita saja tidak teratur? Kita ada sesi manajemen keuangan keluarga. Kita akan masuk ke sana. Kita break dulu atau bagaimana? Karena kita nanti ada apa materi ini agak panjang. Apa kita rehat dulu? Kita istirahat dulu ya. Sebentar, saya mau bertanya dulu. Bapak Ibu Saudara, kita manajemen keuangannya ada 2 sesi. Ada pembelajaran, ada praktek. Saya ingin kita hitung income kita dan pengeluaran kita supaya saya bukan ingin tahu. Sekalipun saya akan tahu income saudara, tapi saya ingin tahu ada kurangnya di mana. Pengaturan keuangan Anda berantakannya di mana. Saudara, saya pernah menjadi mentor dari seorang yang gajinya 22 juta, tapi setiap bulan kurang 500 sampai 1 juta, masih harus nombor. Nah, kenanya di mana nanti ketahuan, ya. Jadi kita akan sampai pengelolaan apa, beli beras, beli bawang itu akan bisa, ya. Kita akan tahu. Jadi kita ada 2 sesi, jangan, ya. Pertanyaannya adalah bisa nggak sampai selesai? Mungkin bisa sampai selesai ya. Oh, bisa ya, teman-teman? Bisa sampai selesai. Sekalipun sampai jam 4 sore. Saya yang capek. Oke, baik. Kita berusaha maksimal. Kalau memang Tuhan bawa sampai jam 4 sore, kita sampai jam 4 sore. Kalau Tuhan bawa kita sampai jam 6, kita ikut Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Oke.
masih semangat? Pertanyaannya, yang ngantuk ada nggak dengan materi di sana? Nggak ada ya? Karena ketakutan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kita rehat sampai jam berapa? Ini jam 12 kurang seperempat. Setengah jam ya. Berarti kita masuk jam 12 lewat seperempat. Oke, ya. Baik, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan dulu kepada Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kita yang pertama, kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan kami bisa mengikuti sesi kami yang pertama ini. Banyak hal baru yang kami terima saat siang hari ini, dan bawa terus kami, ajarkan kami terus menjadi pelayan-pelayan yang hidup setia dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sesi kami yang pertama